Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah SWT. Malam ini bertemu kembali dengan saya Al-Fakir Ahmad Samsuri. Malam ini kita akan membahas tentang perihal khiyar di dalam jual beli dalam kitab Kifayatul Akhyar. Yang sebelumnya kita telah membahas tentang perihal riba. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi wa barakati bidarini amin. Syekh Abu Suja berkata, paslun ay haza paslun wal mutabayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa walahumma ayashtari tal khiyara ila salasati ayyam. Penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar. Hak khiyar ini maksud memilih diteruskan atau tidak diteruskan atau digagalkan dalam hal jual belinya selama mereka belum terpisah dari majelis, dan bagi mereka boleh mengadakan syarat khiyar sampai batas waktunya itu 3 hari. Khiyar sebagaimana yang telah diatur oleh musannif atau pengarang ada 2 macam. Ada khiyar majlis, ada khiyar syarat. Khiyar majlis berlaku dalam segala bentuk jual beli, ya. Bahkan berlaku dalam penukaran mata uang dengan mata uang, jual beli makanan dengan makanan, pemberian kekuasaan, salam atau pesan memesan untuk menempah barang, perskongsian dagang, dan sulhul muawwadah, sebab Nabi Muhammad SAW bersabda, al-bayyi'ani bil khiyari malam yatafarraqa aw yaqulu ahaduhuma lil lil akhari ikhtar. 2 orang penjual dan pembeli itu boleh khiyar, boleh memilih selama mereka belum berpisah atau salah satu di antaranya ada yang berkata pilihlah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam akad hawalah ini memindahkan hutang hawalah itu. Tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat. Demikian pula di dalam perkara pembagian. Andai kata seorang budak, seorang hamba membeli badannya dari tuannya, sah jual belinya. Apakah budak tersebut mempunyai hak khiyar? Nah, di sini dalam Syarah Al-Kabirnya Imam Rafi'i dan dalam kitab Ar-Radah ada 2 wajah atau 2 pendapat tanpa ditarjihkan, ya, tanpa dikuatkan salah satunya. Qaul yang dianggap sahih, pendapat yang dianggap yang paling sahih di dalam Syarah Al-Shaghir yaitu dan Syarah Al-Mu'azzab tidak ada khiyar. Jadi jual beli budak ini, ya. Seorang budak membeli badannya itu dari tuannya, itu sah jual belinya dan tidak ada khiyar, tidak ada hak, tidak ada untuk memilih, maksudnya gitu. Baik, kita lanjutkan. Adapun akad nikah, maka tidak terdapat khiyar. Akad nikah tidak ada yang namanya khiyar, tidak ada yang namanya memilih. Perbedaan akad nikah dengan jual beli yaitu kalau jual beli itu merupakan akad, ya, akad tukar menukar akad tukar menukar yang banyak dilakukan oleh masyarakat, tukar menukar barang dengan uang, gitu kan. Sehingga ditetapkan khiyar agar lebih berhati-hati. Maksudnya tujuannya khiyar ini agar lebih berhati-hati dalam memberi barang, gitu kan. Sedangkan nikah pada galibnya, pada kebiasaannya itu dilaksanakan setelah ada penelitian terlebih dahulu. Juga tidak diadakan khiyar dalam berhibah. Hibah tidak ada khiyar.
yang tidak menggunakan pengganti. Sebab seorang yang berhibah pasti sudah siap kehilangan pengganti. Jika ia tidak merasa dirugikan, kan? Demikian pula di dalam hibah yang meminta mengganti, menurut kaul yang sahih, pendapat yang sahih, sebab hibah yang demikian tidak dinamakan jual beli. Keterangan Imam Rafi'i mengenai hibah di dalam bab hibah merupakan adanya khiyar di dalam hibah yang meminta pengganti yang maklum. Jadi hibah ini tidak ada khiyar. Tidak ada khiyar dalam berhibah, kecuali di dalam keterangan Imam Rafi'i tentang bab hibah itu ada khiyar dalam hibah. Tidak ada khiyar di dalam akad gadai. Ya, tidak ada khiyar dalam akad gadai maupun wakaf, memerdekakan budak, kan? Memerdekakan budak dan talak. Dan pada akad yang menang bagi kedua belah pihak seperti wakalah, perwakilan, syarikah itu perkongsian, dan daman itu memberi jaminan. Mengenai wenangnya khiyar bagi Syafi'i ini pembayar harga barang. Pembayar harga barang berupa rumah atau tanah yang letaknya berdekatan dengan rumah atau tanahnya, dalam mengambil barang dengan menggunakan akad syuf'ah, kan? Syuf'ah ada dua wajah. Wajah yang sahih di dalam Syarah Al-Kabir dan bab syuf'ah, Syafi'i tetap diperbolehkan khiyar. Sebab mengambil barang dengan akad syuf'ah boleh disamakan dengan tukar menukar barang. Ya, barangnya. Buktinya Syafi'i boleh mengembalikan barang kalau ternyata ada cacatnya dan boleh menarik kembali dengan adanya janji. Syuf'ah ini macam persekutuan ya. Misalkan ada tetangganya, dua tetangga punya tanah, kan? Di jalan itu di tengah-tengah ada tanahnya tetangga satu, tetangganya sebelahnya lagi punya tanah di situ. Jika tetangganya pengen jual tanahnya itu harus dapat izin dulu dari tetangga yang sebelah. Itu maksudnya. Jadi sini dalam khiyar Syafi'i syuf'ah, ya kan? Diperbolehkan maunya khiyar dalam Syarah Al-Kabir. Boleh mengembalikan barang yang udah dibeli kalau ternyata ada cacatnya, dan boleh menarik kembali dengan adanya janji. Mesti ada perjanjian dulu. Imam Rafi'i menganggap sahih di dalam kitab Al-Muharrar bab khiyar maksudnya Syafi'i tidak boleh khiyar. Syafi'i itu tidak boleh khiyar dalam Al-Muharrar, kitab Al-Muharrar Imam Syafi'i. Kemudian ketetapan tersebut dibenarkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Ar-Rawdah. Beliau menganggap sahih tidak diperbolehkannya khiyar bagi Syafi'i, dan hal ini beliau nukil dari sebagian banyak ulama fikih di dalam bab syuf'ah. Syuf'ah udah ngerti ya? Syuf'ah itu tadi tuh membayar harga barang berupa rumah atau tanah yang letaknya itu berdekatan dengan rumah atau tanahnya. Jadi tetangga dua nih, ada jalan tengah-tengahnya, di situ ada tanahnya tetangganya sebelah, ada tetangganya tanah tetangganya sebelahnya lagi. Kalau tanahnya pengen dijual sama tetangga sebelahnya harus minta izin dulu sama tetangga sebelahnya. Gitu misalnya. Syuf'ah. Baik, kita lanjutkan. Ketahui bahwa Syafi'i tidak boleh memiliki barang hanya dengan mengucapkan sighah akhzatul mabi'a
bisyufaati, aku ambil barang yang dijual ini dengan akad syub'ah. Akan tetapi selain mengucapkan sigah tersebut, syafi' juga harus menyerahkan uang pembeliannya, atau kalau tidak demikian, mustari yang hendak membeli barang tersebut sudah setuju terhadap tempo yang diberikan syafi'. Sebab pada hakikatnya dari mustarilah syafi' itu mengambil barang atau hakim yang memutuskan dengan syub'ah. Baik, kita lanjutkan. Adapun akad ijarah ini sewa ya. Adakah khiyar dalamnya? Dalam ijarah ada khilaf atau perbedaan pendapat. Dalam kitab Tashihut Tanbih, Imam Nawawi menganggap sahih adanya khiyar di dalam ijarah atau sewa menyewa. Dan di dalam sebagian banyak kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi ya, itu demikian pula Imam Rafi'i, beliau menganggap sahih tidak adanya khiyar di dalam ijarah. Jadi sini dalam akad ijarah atau sewa menyewa itu ada dua pendapat. Ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ini dalam kitab Tashihut Tanbih, Imam Nawawi menganggap ini sahih adanya khiyar di dalam akad ijarah atau sewa menyewa. Tetapi menurut Imam Rafi'i, beliau menganggap tidak adanya khiyar dalam ijarah, akad ijarah. Baik, kita lanjutkan. Akad musyaqqat, penyiraman sama dengan ijarah, ya kan? Penyiraman sama dengan sewa menyewa. Lalu adakah khiyar dalam akad sodak? Sodak ini mas kawin maksudnya. Kaul yang sahih, pendapat yang sahih, ya tidak adanya khiyar, ya tidak ada khiyar. Tidak ada khiyar yang namanya dalam mas kawin. Kata musannif atau pengarang, selama mereka belum berpisah, yang dimaksudkan ya pisah badan dari majlis akad. Pisah badannya, ninggalin majlis itu kan, tempat jual beli itu. Jadi andai kata pembeli dan penjual berdiri berlama-lama di dalam majlis akad, di dalam tempat jual beli itu maksudnya, atau sama-sama berdiri ya, berdiri dan sama-sama berjalan sampai beberapa marhalah, ya kan, tetapi keduanya berhak khiyar menurut kaul yang sahih, pendapat yang sahih yang dipastikan oleh jumhur ulama, karena mereka masih belum berpisah. Jika keduanya sudah berpisah, batal hak khiyar atas kedua karena hadis Nabi. Jadi khiyar ini ya antara penjual dan pembeli itu selama mereka tidak berpisah, tidak batal hak khiyarnya. Ya kan? Walaupun dia jualan sambil jalan nih, antar pembeli penjualan berjalan, kan belum berpisah, gitu kan? Itu masih ada hak khiyar di situ. Tapi kalau udah berpisah, maka batal hak khiyarnya. Baik, kita lanjutkan. Ukuran untuk menentukan patokan perpisahan adalah menurut adat. Ya, jadi apa yang dianggap perpisahan oleh masyarakat setempat dapat menyebabkan akadnya sah, di sini jelas, dan dipakai. Dan jika tidak dianggap perpisahan oleh masyarakat, akadnya tidak sah, jelas. Jadi andai kata kedua orang itu berada di dalam sebuah rumah kecil nih, sebuah rumah kecil, maka perpisahannya apabila salah satu dari keduanya keluar dari rumah itu, rumahnya kecil, nah, salah satu dari keduanya keluar dari rumah atau naik ke loteng. Jika rumah itu besar, maka perpisahannya dengan keluarnya satu pihak ke halaman rumah atau sebaliknya,
Ya kan? Kalau rumahnya kecil ya keluar dari rumah itu udah dianggap ada perpisahan, ya kan. Tapi kalau atau di naik loteng nih atau ke naik loteng itu dianggap perpisahan. Tapi rumahnya besar itu kalau dia keluar ke halaman rumah, di dalam rumah itu namanya udah ada perpisahan, ya. Jika kedua pihak berada di pasar atau di tanah lapangan. Jadi dalam rumah yang besar itu jika dia yang ini pembeli atau penjual mau berpisah, dia yang pembeli misalkan keluar halaman rumah, terus dalamnya itu pembeli itu dianggap sudah ada perpisahan, jangan batal hak hiarnya di situ. Kalau rumahnya kecil, kalau salah satunya ada yang keluar rumah atau naik ke atas loteng, itu batal hiarnya, ya kan. Kemudian apa namanya, jika kedua belah pihak berada di pasar atau di tanah lapang, maka dengan yang satu memalingkan punggungnya, dipalingin punggungnya nih dari yang lain dan berjalan sedikit, yang demikian itu adalah qaul yang sahih. Jadi itu dianggap perpisahan, ya kan. Dipalingin aja punggungnya, kan. Jika khiyar itu putus sebab perpisahan, demikian pula sebab takhayur. Takh takhayur maksudnya, umpama kedua pihak berkata, kami memilih kelangsungan jual beli, atau berkata kami melangsungkan penjualan, atau berkata kami menetapkan penjualan dan sebagainya, ya kan. Itu adalah khiyar. Kemudian jika salah satu pihak berkata kami memilih langsungnya akad atau melangsungkan akad, maka hak khiyarnya pihak itu putus dan haknya pihak yang lain masih tetap. Udah jelasnya. Jika salah satu pihak berkata kami memilih melangsungkan akad atau jual beli atau melangsungkan akad jual beli, maka hak khiyarnya pihak ini putus dan haknya pihak yang lain masih tetap. Jika salah satu pihak berkata kepada pihak lain kamu boleh khiyar, maka hak khiyar pihak ini putus. Nih, ya kan? Karena ucapan menunjukkan bahwa dia telah rela dengan penjualan. Manakala khiyarnya pihak yang lain masih tetap ada yang jika ia terus berdiam diri. Jika yang satu melangsungkan akad, maka pembatalan akad diutamakan. Ya, salah satu ini melangsungkan akad, maka pembatalan akad itu diutamakan jika kedua pihak saling menjual dua imbalan. Sesudah kedua pihak itu menerimanya di majelis akad dengan jual yang tetap, maka jual yang kedua ini sah menurut mazhab yang dipastikan oleh jumhur ulama, karena kedua belah pihak telah rela dengan jualan yang pertama. Wallahu a'lam bishawab, ya. Jika yang satu melangsungkan akad, maka pembatalan akad diutamakan, kan. Jika kedua belah pihak nih menjual dua imbalan, sesudah kedua belah pihak tadi menerimanya di majelis akad dengan jual yang tetap, maka jual yang kedua ini sah menurut mazhab yang dipastikan oleh jumhur ulama. Demikianlah perihal tentang hak khiyar bagian yang pertama. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan setelah ini perihal khiyar jalan jual beli bagian kedua. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya khusus buat al-fakir dan umumnya para kaum muslim dan muslimat, dan apabila kalimat-kalimat saya yang kurang berkenan kiranya mohon diluruskan oleh Pak Azatis. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.